Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh dimanapun berada, saya ingin sedikit memberikan sebuah ilmu lan wawasan tentang keunikan dan manfaat bambu dalam spiritual di kehidupan kita sehari-hari. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Kadang kita sering menjumpai sesuatu yang unik dan menarik, bahkan dari pola pikir dari manusia-manusia itu yang berbeda. Keunikan itu tersendiri berdasarkan bisa saja kepada sebuah benda yang banyak kita temui, terutama di daerah Jawa, adalah sebuah benda keris, misalkan kayu-kayu, batu-batu, ataupun sejenis yang lainnya. Begitu pula mungkin dari sedulur-sedulur di luar Pulau Jawa juga memiliki sesuatu keunikan-keunikan yang berdasarkan kepada tradisi dan budaya di tempat sedulur masing-masing. Saya terutama para sedulur banyak sekali menjumpai tidak hanya berupa benda, tapi juga manusia-manusia yang aneh, yang kadang kalau memakai otak besar kita itu tidak akan mungkin terjangkau. Makanya kita harus memakai sesuatu otak yang lainnya, itu spiritual, otak kecil kita. Walaupun kecil tapi maha luas, maha besar. Menyangkut masalah itu para sedulur, dalam keyakinan Islam ada beberapa benda yang diyakini turun langsung dari surga. Di antaranya adalah batu Hajar Aswad, tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, daun tin, kayu gaharu, batu makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan wewangian seperti minyak kasturi atau misik itu sendiri para sedulur. Selain benda-benda di atas, Al-Quran juga menyebutkan beberapa buah yang berasal dari surga, yaitu seperti kurma, zaitun, delima, anggur, pisang, buah tin, dan juga bidara. Dalam spiritual Jawa, yang semuanya memiliki nilai spiritual dan sejarah penting bagi umat Islam. Di dalam Jawa itu sendiri para sedulur, kita sekarang membicarakan tentang sebuah kayu-kayuan, yaitu bambu. Bambu banyak sekali kita jumpai dan mudah untuk kita dapatkan di lingkungan sekitar, dan jenis kayu yang memiliki keunikan dan kelangkaan jika dilihat dari segi spiritual dan keyakinan, itu akan dianggap memiliki sesuatu kekuatan tersendiri, memiliki suatu keistimewaan yang semuanya itu pasti berdasarkan dan dilandasi dengan keyakinan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pribadi juga banyak para sedulur, bambu-bambu, apakah itu bambu petuk atau bambu jenis-jenis yang mengandung bertuah. Dan bagi saya pribadi itu hanyalah suatu wasilah. Sesuai surat Al-Maidah, di situ ada wasilah. Allah menyebutkan carilah wasilah-wasilahmu untuk menuju suatu kebenaran. Intinya seperti itu para saudara. Carilah wasilah-wasilahmu. Surat Al-Maidah. Lalu apa saja Kang bambu yang kira-kira mengandung petuah dan manfaatnya apa? Atau kalau boleh kuncinya untuk membukanya. Nah, kalau kunci untuk membuka tidak saya terangkan di sini para sedulur. Kalau mau mangga soan silaturahmi ke Saung Mas 81. Kita bertatap-tatapan, berhadap-hadapan dada sesuai dengan zamannya di era sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saling berhadap-hadapan. Mangga silakan saksikan videonya yang sudah saya siapkan untuk para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Keunikan dan manfaat spiritual bambu bertuah. Yang pertama adalah bambu bolong kumbang dan bambu buntet. Kekuatan mistik bambu bolong kumbang dan bambu buntet, dua jenis bambu yang menonjol karena kekuatan goibnya yang mereka miliki. Bambu bolong kumbang dicirikan memiliki dua buah lubang yang tak lazim, meskipun asal-usul lubang ini dapat disebabkan oleh kesalahan alam atau dua ekor kumbang yang melubangi sebagai rumah. Kekuatan yang menyertainya diyakini murni. Bambu ini diyakini memiliki kemampuan spiritual yang besar sebagai peneropong jarak jauh atau tempat lain yang letaknya jauh. Kemampuannya yang setara dengan ilmu terawang. Sebagai contoh, bambu ini bisa digunakan untuk melihat seseorang atau bahkan untuk melihat nomor togel. Bambu bolong kumbang juga dapat menjadi media untuk melihat kekuatan goib yang mengelilingi tubuh seseorang. Selain itu, bambu ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk melihat keberadaan dan bentuk makhluk halus. Penting dicatat bahwa kemampuan bambu ini hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya dan memiliki kekuatan goib di bidang terkait. Jika bambu digunakan untuk kejahatan, kekuatan goib yang dimilikinya akan berkurang dan berangsur menghilang. Bambu buntet. Bambu buntet memiliki kekuatan perlindungan terhebat. Tidak seperti bambu biasa yang berongga pada setiap ruasnya. Bambu buntet adalah batang atau cabang bambu yang tidak memiliki lubang di dalamnya atau kosong buluhnya. Keberadaannya terdapat pada batang tengah, atas atau bawah, yang mana ruas di atas atau di bawahnya berlubang. Masyarakat Jawa meyakini bambu buntet sebagai pusaka mistis. Kekosongan buluhnya dipercaya mampu memberikan kekuatan untuk menutup diri dari gangguan goib atau daya negatif. Bambu buntet bahkan dapat digunakan untuk menanggulangi kekuatan jahat seperti santet. Kadangkala di dalam bambu buntet ditemukan benda-benda lain berupa batuan kecil seperti kristal, batu akik, atau bentuk telur dari kaca yang didapatkan dengan cara membelah bambu. Bambu gading penawar ilmu kebal.
Bambu gading dikenal memiliki peranan penting pada masa perjuangan karena ia dapat digunakan untuk mengatasi kekebalan seseorang terhadap senjata tajam atau api. Kekebalan yang dimiliki seseorang memiliki keapesan atau titik lemah yang berasal dari alam. Bambu gading salah satunya. Bambu ini memiliki ciri khas berwarna kuning keemasan dan memiliki duri lembut pada permukaan kulit luasnya. Bambu gantung sebagai sarana ritual kelahiran dan santet. Bambu yang tumbuh pada bambu dengan arah yang berlawanan dengan batang induknya disebut bambu gantung atau carang gantung. Bambu ini tergolong langka. Secara manfaat, bambu gantung memiliki dua manfaat. Yang pertama, untuk sarana kelahiran, dapat membantu proses kelahiran khususnya bagi ibu yang bayinya sungsang dengan cara diseduh dalam air dan diminum. Yang kedua, untuk sarana santet. Ironisnya, bambu ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan kekuatan jahat atau santet. Bambu gantung sangat sesuai dimiliki oleh bidan atau dukun bayi di daerah terpencil, dan keberadaannya sering menampakkan diri melalui mimpi atau wangsit kepada calon tuannya. Jenis-jenis bambu ini para sedulur tidak hanya dihargai karena keunikan atau suatu keistimewaan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena sesuatu unsur-unsur yang berbeda yang bisa dimanfaatkan dari benda tersebut. Kekuatan ini menjadikan beberapa jenis-jenis bambu yang tadi saya sebutkan, dan masih banyak lagi yang lainnya para sedulur, itu hanya sebagian kecil dari jenis kelangkaan dan keunikan dari sebuah bambu yang menjadikan suatu piandel. Piandel itu adalah suatu pegangan spiritual bagi orang-orang atau para spiritualisme. Mudah-mudahan para sedulur, pertemuan kita kali ini bisa menambah wawasan tidak hanya untuk diri saya pribadi, tapi juga untuk para sedulur dimanapun berada, tentang suatu wawasan, tentang suatu keilmuan dari Saung Mas 81. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada kesalahan muna lan muni kula. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.